Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Tuhan kami satu-satunya, terima kasih untuk pemeliharaan, penjagaan dan berkat-berkat-Mu pada hari kemarin untuk keluarga kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan hari ini. Ya Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa-dosa kami dengan kerahiman-Mu. Dan ya Roh Kudus, nyalakanlah di dalam hati kami kerinduan untuk menyambut sakramen Maha Kudus, yaitu tubuh dan darah Yesus sendiri. Ya Roh Kudus, hadirlah di dalam hati kami untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari, dalam masyarakat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius pasal 8 ayat 5 sampai dengan 11. Dengan perikop, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus masuk di Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling dalam. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kisah seorang perwira yang memiliki seorang hamba sedang terbaring di rumah karena sakit lumpuh dapat menginspirasi kita untuk belajar mewujud nyatakan kepedulian kita kepada siapapun. Perwira itu memiliki kasih dan tanggung jawab terhadap hambanya yang sakit. Ia juga memiliki kerendahan hati. Ketika Yesus hendak datang ke rumahnya, ia berkata, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Seorang perwira yang mau turun tangan untuk menolong hambanya
merupakan salah satu bentuk ibadah yang nyata di dalam tindakan. Contoh seperti ini sangat langka terjadi karena biasanya seorang perwira bisa bertindak sewenang-wenang atas hambanya. Sebab seringkali kedudukan tinggi membuat kita lupa akan keadaan orang-orang yang telah membantu kita. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga kita mampu meneladani sikap perwira yang telah menghadirkan bait Allah di dalam tindakan yang nyata. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum menutup bacaan firman Tuhan dan renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami dari berbagai penyakit yang melumpuhkan hati kami. Semoga kami mampu dan rela melakukan yang baik terhadap semua orang dalam hidup masyarakat kami sehari-hari. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.